Halo teman-teman. Halo, apa kabar? Kembali lagi kami datang dengan satu video baru. Nah, teman-teman, banyak dari kalian yang bertanya ke kita berdua bagaimana sih rasanya hidup dengan bule. Nah, kali ini kita akan berbagi 10 hal unik yang baru saya tahu setelah menikah dan hidup bersama dengan istri bule. Yeah, so what are some things you had to get used to with living with me? Let's find out. Segala sesuatu yang di rumah kita itu harus sesuai dengan musimnya. Mulai dari makanan itu harus sesuai musimnya. Kita nggak bisa makan satu menu makanan yang musim panas di musim dingin, atau makan musim dingin di musim panas, itu kita tidak mau. Terus yang kedua, aroma di dalam rumah itu juga harus sesuai dengan musimnya. Kalau musim dingin harus aroma musim dingin, kalau musim panas harus aroma musim panas. Dan baju juga ada, baju musim dingin, baju musim panas, jaket, dan lain-lain. Apalagi yang lain? Dekorasi rumah itu juga harus sesuai. Kalau musim dingin dan musim panas itu harus sesuai dengan musimnya. So what should we have for dinner? Well, I made this chicken broth. Ooh, you made that from scratch? Yeah. Wow, that's awesome. Yeah. What can we make with that though? Soup. Yeah, but soup is more for like fall and winter. It's like hot. You want like nice and cool foods in the, like fresh, cool, like salads or, Fine. Memang berbeda dengan kita di Indonesia yang hanya punya 2 musim. Dengan adanya 4 musim di sini, itu setiap musim punya kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya jadi satu hal yang menarik untuk dinantikan. Jadi tidak membosankan. Alkohol. Jadi alkohol itu hampir di setiap rumah tuh ada alkohol. Di sini alkohol seperti kita kalau di Indonesia itu nyajikan teh. Jadi kita harus juga stok alkohol di rumah. Kalau ada tamu atau teman-teman yang datang, kita harus sajikan alkohol. Dan Kate sangat suka sekali anggur merah, red wine. Dan kadang-kadang hampir setiap kali Kate kalau masak pasti selalu sambil minum red wine di sebelahnya. Cuman kali ini karena dia lagi hamil, jadi tidak bisa minum alkohol sama sekali. welcome to our house. Would you like something to drink? We've got, if you want wine, we've got our wine glasses. If you want like a cocktail, we can mix you up a cocktail and put in a cocktail glass. Or if you like something a little stronger, we can make like martinis. Or I think we might have a bottle of champagne. We'd rather champagne. I myself can't have any of this, so I stick to seltzer. Soal alkohol, kalau mau dilihat, sebenarnya hampir setiap negara atau daerah suku budaya itu kita punya minuman beralkohol. Bedanya di sini peredarannya tidak terlalu dibatasin, jadi hampir setiap rumah punya alkohol untuk disajikan kepada tamu. Selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran, saya rasa sah-sah saja sih. Recycling minded. Jadi di sini itu daur ulang sangat penting. Kita di rumah sampahnya harus dipisahkan, sampah yang biasa dan sampah yang daur ulang. Terus kalau kantong-kantong belanjaan pun kita harus bawa sendiri. Kalau mau ke supermarket tuh harus, Kate suka mengingatkan, jangan lupa bawa kantong sendiri. Jadi di mana-mana itu harus recycling. Wait, what are you doing with that? No, it's plastic. You gotta recycle that. Oh, you're right. You gotta take care of planet Earth. Okay. Yeah. Actually, I think today's recycling day. We should take the recycling out. Oh, really? Yeah. Like today? Yeah, once a week. Okay. Same day as trash day. Hey, I'm gonna stop by at the grocery store on my way back home. Oh, that'd be awesome. Yeah, I updated the grocery list. Okay, good. Wait. Do you have the grocery bags? No. Here, you need to bring the grocery bags. Okay. Gotta take care of the planet. Gotcha. See ya. Bye. Soal daur ulang ini menarik karena
kita di Indonesia, sebagian besar kota dan daerah belum mempunyai infrastruktur untuk mengelola sampah daur ulang. Karena itu memang dari tiap-tiap rumah, sampah kita masih jadi satu. Nah, di Amerika ini infrastrukturnya sudah ada. Jadi, sejak sedini mungkin masyarakat sudah diingatkan untuk sadar mengelola sampah daur ulang. Di samping itu, di sini gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik itu cukup gencar. Jadi kalau kita ke supermarket, kita harus bawa kantong belanjaan masing-masing. Kalau misalnya kita tidak bawa kantong, ada supermarket yang mengenakan biaya tambahan untuk penggunaan kantong plastik. Gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik ini juga sebenarnya di Indonesia sudah gencar digalakan. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu kebiasaan yang baik. Saya sendiri bukan orang yang sadar daur ulang sebelumnya, tapi setelah saya pikir-pikir ini bukan hal yang buruk untuk kita mulai biasakan. Bantal dekorasi. Jadi di rumah kita tuh ada bantal dekorasi di sofa seperti yang ini teman-teman lihat. Di tempat tidur harus ada bantal dekorasi. Hampir di setiap tempat ada bantal dekorasi. Di Indonesia saya nggak pakai bantal dekorasi kayak gini-gini, tapi karena kita suka jadi kita akhirnya punya di rumah ini. I really like our mattress now. Yeah, it's very comfortable. So glad we got it. Yeah. How do you feel if we got, like, I was thinking we could get a third kind of pillow to kind of go between these two, so that you've got the blue, and then like maybe like something silvery or gray, or like the focal point, you know? We like go with our painting. Wait. Do you want to get another set of decorative pillows? Like just We already have these too. Yeah, but it's all part of like the motif, like the decor. But we don't use them anyway when we sleep. We put them away. It's aesthetically pleasing. Oh my. You'll love it. You'll love it. Soal bantal dekorasi ini sebenarnya saya pribadi memang sebelumnya tidak terbiasa. Dan ini bukan hanya preferensi khusus dari Kate atau orang-orang bule, tapi bantal dekorasi ini sebenarnya merupakan bagian dari dekorasi interior baik orang-orang di Asia maupun orang-orang di Amerika atau di negara yang lain. Cuman saya sendiri aja yang memang tidak terbiasa. Tapi dengan adanya aksesoris-aksesoris tambahan seperti ini sebenarnya membuat rumah jadi lebih enak dilihat, nyaman, dan juga suasananya jadi lebih menarik. Tanaman di dalam rumah. Jadi di sini karena biasanya musimnya kan nggak musim panas sepanjang tahun ya, jadi ada musim dingin. Kadang-kadang terutama pada saat musim dingin kita harus taruh tanaman di dalam rumah. Katanya Kate begitu. Jadi di dalam rumah kita itu ada tanaman-tanaman yang kita beli khusus untuk di dalam rumah. Does it feel a little empty here? Maybe like we could get another plant or something to kind of fill in the space. It feels kind of empty to me. Wait, what? I don't think so. I don't think so. We have enough. Enough plants? Never have too many plants. No. Beda dengan kita di Indonesia yang bisa sembarang menanam apa saja di halaman rumah tanpa harus takut tanamannya mati. Di sini, terutama di daerah-daerah yang ada musim dinginnya, itu pada saat musim dingin itu tidak ada tanaman yang bisa hidup di luar. Jadi orang-orang biasa mencari cara untuk membawa tanaman atau tumbuhan itu ke dalam rumah menjadi suatu hiasan, dan juga itu sebenarnya bagus ketika kita melihat ada yang hijau, itu melihat sesuatu yang hidup gitu. Membuat suasana rumah jadi lebih menarik sebenarnya. Keju. Di sini banyak sekali macamnya keju, dan kita juga punya beberapa di kulkas. Karena makan, hampir semua makanan kita harus pakai keju. Almost everything. Hey, I'm making a grocery list. Do we need cheese? Let me check. Well, we have cheddar cheese. Yeah, I got them yesterday. But let me see if we have mozzarella cheese. I think I got them too. Mozzarella cheese, in case you want to make like pizza or something, or nachos.
Yeah, I got them too. Yeah, yeah, okay. Feta cheese? Do we have feta cheese? Feta cheese, what for? I like to put it on salads and stuff. Feta cheese is really good. Have you ever had it on salads? So good. We have lots of cream cheese, so we don't need cream cheese. Oh yeah, okay. Yeah, I remember getting them. Oh, you know what? Mm-hmm. I might have you get some ricotta cheese. Ricotta cheese? Yeah, I've been For like, really what? craving lasagna. So Lasagna? Yeah, lasagna. Keju bagi orang bule itu ibarat sambal bagi kita orang Indonesia. Jadi karena masyarakatnya suka sekali makan itu, jadi semakin banyak kreasi macam-macam keju seperti kita di Indonesia. Sambalnya macam-macam. Teman-teman bisa menyebut di bawah itu sambal favoritnya apa aja, coba di-share ke kita juga ya. Nah, kalau yang satu ini agak unik. Jadi Kate itu suka bersiap-siap pada pagi hari itu, Kate suka bersiap-siap ganti baju. Mereka bilang getting ready for the day. Tapi itu kan kita nggak biasa. Kalau di Indonesia kita biasanya kalau di rumah ya pakai baju rumah. Kalau mau keluar kita baru ganti baju. Tapi Kate biasanya udah dandan cantik dari pagi. Meskipun kita nggak kemana-mana, hanya di rumah aja sampai malam baru ganti baju lagi ke baju rumah. Looking pretty. Where are you going? I don't know. Maybe somewhere later. So you don't know yet where you're going? Just in case. So why did you dress up? I just like to get ready for the day so that, I can do whatever when the time comes. Nah, kalau yang untuk getting ready for the day mungkin itu karena untuk menghemat waktu kali ya. Jadi kalau mau pergi kemana-mana bisa langsung tanpa harus gonta-ganti baju lagi. Nah, teman-teman, orang bule itu suka sekali dengan small talk, jadi basa-basi. Basa-basinya itu biasanya kalau setiap kali kita dari mana, pulang dari kantor, pasti selalu ditanyain, how was your day? Gimana harimu? Atau misalnya, jangankan itu, baru habis mandi juga ditanyain, gimana mandinya tadi? Saya nggak biasa basa-basi kayak gini, tapi itu yang harus saya sesuaikan. Oh, ini memang biasanya basa-basi di sini kayak begitu. Kalau di kita kan beda ya. Sudah makan belum? Ooh, how was your shower? It's good. Yeah, fresh, clean. Oh, hey! Yay, welcome back. How's the day? How's it going? It was good. Yeah. It was just like yesterday Oh, and like the day before yesterday. nothing, no news, no stories, no. Yeah. Hey, it's time to get up. How was your sleep? It How was this? It was good. It was okay. Yeah. Ya. Obrolan-obrolan kecil seperti ini sebenarnya cara orang bule itu menunjukkan bahwa mereka perhatian dengan kita. Kalau kita orang Indonesia mungkin cara menunjukkan perhatiannya seperti bertanya, sudah makan belum? Mau makan ini? Jangan lupa istirahat ya, jangan lupa makan. Nah, ini berbeda. Kalau di sini kita pada prinsipnya kalau udah lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur atau capek ya istirahat. Ini ada sedikit cerita lucu waktu saya masih pacaran dengan Kate. Saya sering banget nanyain, Kate, kamu udah makan belum? Udah istirahat yang cukup belum? Sering sekali saya bertanya seperti itu sampai setelah menikah Kate tuh jadi ngomong ke saya, selama kita pacaran itu kamu kok selalu tanya sudah makan belum? Saya sampai bosan. Apa kamu nggak ada topik lain ya? Jadi ini sebenarnya beda budaya, beda interpretasi. Jadi saya rasa ini penyesuaian yang memang bagus juga supaya bisa lebih mengerti bagaimana cara berkomunikasi atau menunjukkan bahwa kita perhatian ke pasangan kita.
Ya, setelah menikah dengan Kate dan tinggal bersama, saya baru tahu bahwa Kate suka sekali dengan lilin aromaterapi. Jadi di rumah kita itu ada banyak sekali lilin dengan aroma yang berbeda-beda. Dan bukan hanya itu teman-teman, tiap aromanya itu harus sesuai dengan musimnya. Jadi ada musim semi, aroma musim semi, musim panas, dan lain-lain. So this is the candle I like to burn when I want to cook dinner, just to kind of give like a, you know, islandy, fruity smell in the kitchen. These candles I like to light just for special occasions, like if we have a nice fancy dinner or, you know, want to be romantic. Okay, and then this one, sometimes, you know, if you want a little extra smell, you can light one right here. This one's new, so here we go. Like kind of sets like a warm, cozy feeling. This one I like to light so that when you're walking through, you kind of like, what's that smell? And it's, you know, vanilla lime. So we leave that one there. And then for guests in the bathroom, we like to light this one because, you know, no one likes a smelly bathroom. So we have like a little lavender, more like aromatherapy type smells in here. Winter fig and blossom. Okay. Now for the living room, we usually have like one candle right here. So like when I'm cleaning or if it's like really dark out and wintry, I like to light this candle to make a warm, cozy living room. And then sometimes you want a little extra something in the bedroom too. So just light this one. This one's one of my favorites, Catching Rays, very summery. Dengan adanya lilin, kemudian saya berpikir bahwa di sini itu cukup masuk akal kalau kita punya lilin di dalam rumah, dan memang sangat umum di sini karena kondisi rumah-rumah di sini itu tertutup. Tidak seperti rumah-rumah di Indonesia yang banyak lubang ventilasi di mana angin atau udara bisa lewat dengan mudah. Nah, di sini terutama pada saat musim dingin itu kan orang-orang tidak bisa keluar dan beraktivitas di luar. Jadi kebanyakan harus tinggal di dalam rumah. Nah, dengan adanya lilin aroma ini membuat suasana rumah jadi lebih nyaman untuk ditempati, dan juga perlu diingat bahwa lilin-lilin ini berada dalam kontainer yang cukup aman, jadi tidak akan mudah untuk memicu kebakaran. Ya. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan New England, tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu tentang New England. New England itu adalah daerah di bagian pantai timur utara Amerika Serikat, yang terdiri dari 6 negara bagian. Nah, 6 negara bagian ini disebut New England karena dulu adalah bekas koloni dari Inggris. Nah, di daerah ini, termasuk di dalamnya Boston, itu cuacanya itu sangat ekstrim, berbeda-beda. Jadi ada 4 macam musim di sini semuanya kena. Ada musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Itu mempengaruhi orang-orang di sini dalam merencanakan hari-harinya. Jadi kegiatan dan juga bahkan pembicaraan selalu seputar dengan cuaca. Jadi enggak. Oh my gosh, look at this. Look at this. Yeah. Oh yeah. What's going on? Look at Tuesday. It's gonna be almost 80 degrees and sunny. That like never happens. It's so awesome. What are we gonna do? We should like go out or do something like fun outside. Well, we could also sitting on the couch. No! You can't waste a nice day by sitting on the couch. I know. Berbeda dengan di Indonesia yang suhu dan cuacanya hampir sama sepanjang tahun. Kalau di sini selain ada 4 musim, biasanya dalam satu musim itu cuacanya bisa berbeda dari hari ke hari. Jadi orang-orang di sini terus memantau cuaca, perkembangan cuaca, dan mereka merencanakan aktivitasnya menyesuaikan dengan cuaca di hari-hari tertentu. Nah, begitu ada matahari dan harinya cerah, itu biasanya orang-orang akan ramai membuat kegiatan di luar rumah. Nah, ini juga mengingatkan kepada saya bahwa kita di Indonesia banyak sekali hari-hari yang cerah, tapi kalau di sini hari-hari cerah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk dinikmati. So there you have it, John's top 10 things that are different about living with an Eastery Boulet. So what do you think? Is it still worth it? Hey! Let me think about that first. Wait till it's my turn. Oh.
Oke teman-teman, jangan lupa subscribe di channelnya kami, like videonya kalau teman-teman suka, dan juga jangan lupa tulis di komentar di bawah. Kira-kira ada apa menurut kalian yang bisa ditambahkan ke 10 list tadi, atau kira-kira kalian punya pertanyaan apa yang bisa kita jawab, tulis di bawah ya. Yeah. Makasih. Sampai jumpa. Dah. Kali ini kami ingin berbagi. No, I didn't want to say that. Sedikit, tapi berdebat karena saya nggak perlu, tapi Kate mau. Jadi ya sudah, pakai Kate. Good. No, that was not. That didn't end well. Nah, teman-teman, Houseplants. should I stop it? Maybe. So I like to have this candle on when I'm cooking in the kitchen. Let me try that again. What should we have for dinner? Oh, that's your answer. What should Is we it have? recording? Yeah, I'm trying to do this thing now. Okay. 3, 2, 1. Lain yang mungkin kalian ingin tanyakan, tulis di komentar di bawah ya. Dan